Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar kembali tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahasnya dan sekarang kita akan membahasnya kembali. Secara umum perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif beserta dengan jenis-jenis perkembangbiakannya. Nah, yang pertama kita akan membahas perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif biasanya dialami oleh tumbuhan berbiji melalui proses penyerbukan. Nah, penyerbukan itu sendiri adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa disertai pertemuan sel sperma dan sel telur, alias tidak melalui perkawinan. Nah, perkembangbiakan vegetatif sendiri ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Nah, jadi ada beberapa macam cara perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, spora. Yang kedua, membelah diri. Yang ketiga, akar tinggal atau biasa disebut sebagai rizoma. Yang keempat, umbi lapis. Yang kelima, umbi akar. Keenam, umbi batang. Ketujuh, geragih atau stolon. Kedelapan, tunas. Dan yang terakhir adalah tunas adventif. Spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Nah, spora itu dibentuk dan disimpan dalam kotak spora. Jadi nama kotak sporanya itu adalah sporanium. Nah, tumbuhan yang biasa berkembang biak dengan spora yaitu tumbuhan paku-pakuan, jamur, lumut, dan alga. Tumbuhan tersebut sudah terdapat pada gambar berikut. Membelah diri. Nah, biasanya membelah diri ini perkembangbiakannya terjadi pada tumbuhan dengan tingkat yang rendah. Nah, tumbuhan tingkat rendah itu biasanya hanya memiliki satu sel. Contohnya terdapat pada ganggang hijau. Akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal merupakan bagian batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Ingat sekali lagi, akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Biasanya batang tersebut memiliki ruas-ruas dan tumbuh secara mendatar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal yaitu kunyit, temulawak, jahe, alang-alang, dan lengkuas. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Artinya di sini susunannya berlapis-lapis. Nah, bagian yang berlapis-lapis tersebut disebut sebagai tunas, yang kemudian nantinya pada bagian atas umbi lapis akan tumbuh daun. Nah, biasanya perkembangbiakan dengan umbi lapis terjadi pada bawang merah, bawang putih, bawang daun, bunga bakung, dan bunga tulip. Seperti yang kita perhatikan pada gambar berikut, yaitu gambar tanaman bawang merah. Nah, perhatikan di bagian bawahnya yang berlapis-lapis itu disebut sebagai dengan siung. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Nah,
Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut akan menjadi tumbuhan yang baru. Nah, jadi fungsi daripada umbi akar adalah menyimpan cadangan makanan. Nah, biasanya contoh tumbuhan yang memiliki umbi akar antara lain dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Umbi akar pada bunga dahlia dan wortel dapat berkembang biak karena ada tunas pada pangkal batangnya. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Nah, pada umbi batang biasanya terdapat mata tunas, dan mata tunas tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh daripada tanaman umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang merambat di atas tanah atau di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah biasanya terdapat pada tumbuhan rumput teki dan buah stroberi. Tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya, sehingga terbentuklah rumpun. Siapa yang tidak kenal dengan tumbuhan yang terdapat pada gambar, yaitu bambu dan pohon pisang? Kedua tumbuhan ini berkembang biak dengan tunas. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini biasanya tumbuh pada tumbuhan yang tidak bertunas, seperti pada bagian daun dan akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif antara lain cocor bebek, sukun dan kesemek. Sukun dan kesemek memiliki tunas adventif pada akar, sedangkan cocor bebek memiliki tunas adventif pada daun. Berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Berikut beberapa contoh cara perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Yang pertama, mencangkok. Kedua, mengenten atau menyambung. Ketiga, okulasi atau menempel. Keempat, stek batang. 5, stek daun. Dan yang keenam adalah merunduk. Mencangkok. Mencangkok hanya bisa dilakukan pada tumbuhan berkambium. Berkambium artinya biji berkeping dua. Perhatikan gambar berikut. Ada beberapa cara atau beberapa langkah yang dilakukan untuk mencangkok. Yang pertama adalah mengupas kulit batang. Kemudian bagian yang telah dikupas dilapisi atau ditutupi dengan tanah yang subur, kemudian dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Selanjutnya ditutup dan diikat dengan tali. Nah, jangan lupa untuk menyiram bagian yang telah ditutup agar tetap dalam keadaan lembab. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah jambu, mangga, jeruk, kelengkeng, dan rambutan. Mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu menyambung dua tanaman yang berbeda tetapi tetap sejenis. Nah, yang pertama, potong bagian batang dari tumbuhan pertama, dan jangan lupa memotong bagian batang dari tumbuhan kedua. Kemudian, batang tumbuhan pertama dan tumbuhan kedua disambung, dan jangan lupa untuk mengikat kedua batang tumbuhan tersebut. Nah, ingat, batang tanaman yang dipotong dan hendak disambung haruslah batang tanaman yang kualitasnya lebih baik. Contoh tumbuhan yang bisa disambung adalah bunga kembang sepatu, durian, jambu, dan kopi. Okulasi atau menempel. Pada dasarnya okulasi sama dengan menyambung, yaitu menggabungkan dua jenis tanaman yang berbeda sifat dengan menggunakan lapisan kulitnya.
biasanya lapisan kulit yang terdapat pada mata tunas. Nah, ingat, kita harus mengiris kulit batang dari dua tumbuhan yang berbeda. Nah, setelah pada bagian batang yang telah ditempel itu telah muncul tunas, maka kita harus memotong bagian atas batang tersebut. Contoh tanaman yang bisa dilakukan perkembangbiakan teknik okulasi yaitu jeruk bali dengan jeruk limau. Stek batang. Stek batang dilakukan pada batang yang cukup tua dan yang mempunyai ruas. Beberapa hari sebelum di-stek, batang harus dipotong. Selanjutnya, potongan batang ditanam di dalam tanah yang subur dan gembur. Nah, ada beberapa cara untuk menyetek. Yang pertama adalah memotong bagian batang, akar, dan daun untuk menghasilkan tanaman baru. Kemudian ditanam di tanah yang subur dan menghasilkan daun yang baru. Nah, contoh tanaman yang bisa dilakukan dengan perkembangbiakan stek batang yaitu tebu, jambu air, sirih, dan singkong. Bisa pula pada mawar, lavender, dan bunga aster. Stek daun. Stek daun dilakukan dengan cara menggunakan daun sebagai bibit untuk dijadikan tanaman baru. Daun yang di-stek diambil dan diletakkan di atas permukaan tanah. Tunasnya akan tumbuh di pinggir daun. Nah, coba perhatikan pada tanaman cocor bebek. Nah, contoh tanaman lain yang bisa di-stek adalah tumbuhan begonia. Merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara membengkokkan cabang tanaman sampai menyentuh tanah, kemudian menimbun kembali dengan tanah hingga mengeluarkan akar yang baru. Nah, coba perhatikan gambar. Pada gambar pertama, kita harus merundukkan cabang tumbuhan. Pada gambar kedua, tanamlah cabang tumbuhan tersebut. Yang ketiga, potong tangkai tumbuhan yang dirundukkan setelah tumbuh akar. Kemudian tanam hasil rundukan tersebut. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan cara merunduk adalah tanaman apel, alamanda, dan bunga melati. Baik, demikianlah pelajaran yang bisa Miss berikan pada hari ini. Jangan lupa catat hal-hal yang kamu dapatkan dari pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Salam sehat.